Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 10 Guru Dharma. Judul, Tekun Bersemangat dalam 4 Jenis Pelatihan Diri, hingga benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 1252. Kebaikan yang terbentuk disebut kebajikan. Jalan yang dapat membentuknya disebut perilaku. Artinya, praktek pemupukan berkah, kebajikan dan kebijaksanaan telah sempurna. Segala praktek adalah demi menghimpun pahala kebajikan. Hendaknya tekun bersemangat dalam 4 jenis pelatihan diri, berupa pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, dan pelatihan dengan penghormatan. 3 latihan tanpa kebocoran, 6 paramita dan segala prakteknya telah lengkap. 3 aturan membuat benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Setiap orang harus bersungguh hati. Tujuan pelatihan diri, apa yang ingin kita capai, memerlukan kita untuk lebih bersungguh hati, tekun dan giat bersemangat. Dengan sendirinya, kebaikan yang terbentuk disebut kebajikan. Jalan yang dapat membentuknya disebut perilaku. Itu adalah perilaku yang baji. Kebajikan memerlukan kita akumulasi terus-menerus. Dalam kehidupan sehari-hari menghadapi orang dan benda, dharma yang telah dipahami kemudian diserap ke dalam batin. Melalui pelatihan diri, turut bersumbangsi. Ini dinamakan kebajikan. Jika kita bisa mencapai ini, kita perlu sedemikian menapaki di jalan ini. Jalan apakah ini? Jalan Bodhi yang agung dan lurus, yaitu jalan pencerahan. Kita sebagai praktisi Buddhis, Buddha mengajarkan kita, sekarang kita harus mulai memasuki jalan Bodhisattva. Jalan Bodhisattva dinamakan jalan dari makhluk yang tercerahkan. Berharap Dharma dapat masuk ke hati setiap orang. Menapaki jalan Bodhisattva dari makhluk yang tercerahkan, ini yang seharusnya kita praktekkan. Jalan yang harus kita tapaki, jalan yang harus ditapaki berada di praktek pemupukan berkah, kebajikan, dan kebijaksanaan. Pelatihan diri dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan manusia dan benda. Para makhluk yang sangat banyak, kerisauan yang banyak, penderitaan juga banyak. Memupuk berkah demi orang yang menderita. Memupuk kebijaksanaan demi orang yang penuh kerisauan. Karena kebijaksanaan dapat diperoleh dari kerisauan, maka sering dikatakan satu kalimat, noda batin atau kilesa adalah sumber pencerahan, bodhi. Apakah artinya kita perlu senantiasa menimbulkan batin penuh kerisauan? Tidak. Kita telah mendengarkan Dharma, telah memahami prinsip kebenaran. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua makhluk memiliki kerisauan dan kegelapan batin. Kita di tengah makhluk hidup yang sangat banyak kerisauan dan kegelapan batin. Satu kalimat mengatakan, penonton melihat pertandingan dengan lebih jelas daripada pemain, karena di tengah keresahan saling bertentangan, saling menciptakan kerisauan. Setiap orang dari mereka merasa yang dia lakukan adalah benar, yang dia pikirkan adalah benar, tidak memikirkan diri sendiri, yang dilakukan oleh diri sendiri apakah sudah benar. Pola pikir diri sendiri apakah sudah benar. Semua berpikir diri sendiri adalah benar. Tidak salah, sehingga dapat berpikir bahwa orang lain salah. Ini tidaklah benar. Keduanya saling bertentangan. Kita melihat semua orang mengalami situasi demikian. Kita memahaminya. Penonton melihat pertandingan dengan jelas, benar dan salah. Kita dapat membedakannya. Menggunakan metode apa? Kita memahami, tidak seharusnya demikian. Yang dapat diubah, mengapa tidak diubah? Hanya sebersih niat saja. Kita di tengah ketidaktahuan orang lain, kita sangat mengerti
agar kita dapat meningkatkan kebijaksanaan. Melihat orang lain demikian saling bertentangan, kita harus meningkatkan kewaspadaan diri. Tidak boleh, harus berlapang dada, pertimbangan perlu diperbesar. Bukankah di tengah kerisauan kita mendapatkan kebijaksanaan? Jika kita memiliki kemampuan, kita dapat menasehati orang yang membangkitkan kegelapan batin dan kerisauan. Memiliki kemampuan, memiliki jalinan jodoh bagi kita untuk menasehati mereka, menyelesaikan masalah di antara mereka. Dengan demikian, maka pahala kebajikan tak terhingga. Ini adalah memupuk kebijaksanaan. Di tengah kerisauan memupuk kebijaksanaan. Jika di tengah orang yang menderita karena kemiskinan, penyakit, bencana, dan petaka, kita merasa tidak tega. Di tengah orang banyak, kita memiliki jodoh untuk membantu mereka. Demikian disebut memupuk berkah dan kebajikan. Jadi, kita memupuk berkah juga di tengah orang banyak dan mendapat kebijaksanaan di tengah kerisauan orang banyak. Kita demikian memupuk berkah dan kebijaksanaan. Kita menerima semua pengajaran, semuanya untuk meningkatkan berkah dan kebijaksanaan. Kita harus senantiasa bersungguh hati. Jalan yang dapat membentuknya disebut perilaku, yakni harus menapaki di atas jalan bodi. Jika demikian berarti dengan sendirinya kita telah mencapai sempurna dalam praktik pemupukan berkah kebajikan dan kebijaksanaan. Jadi, segala praktik adalah demi menghimpun pahala kebajikan. Segala praktik artinya tidak peduli berada di tengah penderitaan para makhluk, kita akan membantunya, menyelamatkan dan mencabut penderitaan, atau di tengah kerisauan setelah mengalami penderitaan fisik dan batin, para makhluk yang seperti ini, kita harus menasehati, menjelaskan, dan membimbing mereka. Demikianlah kita mengakumulasi, ini disebut segala praktek, baik memupuk berkah maupun memupuk kebijaksanaan. Terus mengakumulasinya, ini semuanya adalah pahala kebajikan. Ke dalam memupuk pahala, keluar memupuk kebajikan. Kita telah jelas memahami semua prinsip kebenaran ini, namun kita harus melakukannya. Dapat melakukannya, demikianlah kita baru bisa memperoleh pahala kebajikan. Demikian terakumulasi, kita harus mengakumulasi semua pahala kebajikan. Semua orang seharusnya ingat, ada beberapa waktu terus-menerus membabarkan kepada kita tentang 4 jenis pelatihan diri. 4 praktek dharma, inilah yang perlu kita senantiasa melatih. Harus melatih dalam jangka waktu panjang, melatih tanpa berhenti, melatih tanpa sisa, melatih dengan penghormatan. Ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap menit dan detik, secara berkesinambungan. Demikianlah dalam waktu yang panjang, tanpa berhenti, dharma diserap ke dalam batin. Dalam kehidupan ketika kita terjun ke tengah orang banyak, harus terus-menerus melatih dengan tanpa sisa. Penderitaan dalam hidup, kita berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Jangan berbuat ada sisa, terus lakukan saja. Jangan pernah melewatkannya, asalkan kita dapat mendengarnya, kita dapat melakukannya. Jangan sampai melewatkannya, ini dinamakan tanpa sisa. Semuanya di dalam hidup kita harus cukup mempergunakannya, dinamakan tanpa sisa. Apa yang bisa kita lihat, kita bisa melakukannya, dinamakan pelatihan tanpa sisa. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan rasa hormat, membina diri, memperlakukan orang, dan menangani masalah. Kita harus menghormatinya. Karena setiap orang adalah Buddha masa mendatang. Sangat menekankan maksud ini, karena semua makhluk memiliki sifat Tathagata Buddha. Setiap orang memilikinya, sifat hakiki yang demikian adanya. Setiap orang memilikinya. Maka, ketika jalinan jodohnya tiba, dengan sendirinya dia akan mendekati Dharma. Dengan sendirinya akan membina diri, tekun dan penuh perhatian dalam membina diri. Juga akan mencapai kebuddhaan.
Bukan hanya kita yang mendengarkan Buddha Dharma, masih banyak orang yang belum pernah mendengarkan. Saat ini, orang yang sedang dalam ketidaktahuan dan kerisauan dalam menciptakan noda batin. Bisa saja ada jalinan jodoh yang bagaimana membuatnya dapat mendengarkan Buddha Dharma. Dia juga bisa sangat tekun dan bersemangat, lebih tekun dan semangat dibandingkan dengan kita. Mungkin saja lebih awal mencapai kebudaan dibandingkan dengan kita. Ini bisa saja terjadi. Ataupun orang yang saat ini kita sedang membantunya ada jalinan jodoh, mungkin saja di masa mendatang mencapai kebudaan lebih awal daripada kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan segala sesuatu bersumbangsi terhadap siapapun, harus ada rasa hormat. Oleh karena itu, selalu satu kalimat yang dikatakan kepada setiap orang: bersyukur, menghormati, mencintai. Kita ingin bersumbangsi, kita masih harus bersyukur karena kita harus menghormatinya. Hati cinta kasih yang telah disumbangsikan tanpa pamrih adalah menghormati. Cinta kasih dari rasa syukur. Ini adalah yang sedang kita lakukan. Praktik di dalam jalan Bodhisattva. Setiap hari kita mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, kita tiada henti untuk menjadi bijaksana. Jalan ini seluruhnya adalah berada di jalan Bodhisattva. Kita tiada henti memupuk berkah dan kebijaksanaan. Kita juga tiada henti mengakumulasi segala praktek harus dengan melakukan 4 jenis pelatihan diri. Pelatihan diri yang biasa pada waktu sehari-hari tidak meninggalkan 4 jenis pelatihan diri. Setiap menit dan detik diakumulasikan dalam jangka waktu yang panjang tanpa gangguan. Membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih dikandung badan. Pelatihan tanpa sisa. Tidak ada sedikit pun waktu yang dimiliki oleh kita sendiri. Semuanya didedikasikan untuk bersumbangsi. Harus sangat tekun dan bersemangat. Inilah kenapa kita harus benar-benar bersungguh hati. Melatih diri haruslah seperti ini. Kita barulah dapat 3 latihan tanpa kebocoran. 6 paramita dan segala prakteknya telah lengkap. 3 latihan tanpa kebocoran adalah sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Ketiga ini semuanya tidak boleh kurang. Mendengarkan Dharma harus benar-benar merenungkan, harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Kita menaati sila, karena sudah mau melatih diri, harus berada pada norma dan aturan kita. Jangan keluar jalur, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Disiplin, sila, dan konsentrasi samadhi. Hati kita harus fokus, tekad kita kokoh. Di kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu berkonsentrasi dan berbijaksana. Tidak boleh bingung. Jika kehilangan niat yang benar, kita akan kebingungan. Maka disiplin, konsentrasi, dan kebijaksanaan, mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Semua dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, jika mau menjalankan 6 paramita dengan sempurna, itu akan sangat mudah. Semua berada di kehidupan kita sehari-hari. Yang penting bisa menjaga batin kita dengan baik dan bisa berperilaku menjadi manusia yang sempurna di antara masyarakat. Kita harus senantiasa berperilaku sempurna. Dengan demikian, prinsip kebenaran baru bisa sempurna. Dan perbuatan kita juga akan sempurna. Perbuatan kita sempurna, perlakuan kita sempurna, prinsip kebenaran juga akan sempurna. Kita maunya semua sempurna. Sempurna adalah sempurna. Jika kita mau menjadi sempurna, maka jika ada kekurangan harus segera diperbaiki. Terhadap orang lain harus lihat nilai kesempurnaan dia. Jangan melihat kekurangan dia.
Jika kita selalu melihat kekurangan orang lain, maka tidak akan puas dengan orang ini selamanya. Jika kita selalu tidak puas dengan orang lain, kita harus bagaimana melatih dengan rasa hormat. Maka ada satu kata perenungan, jangan lihat sudut retak cangkir. Secara keseluruhan, cangkir ini adalah bulat, masih bisa dipakai, dan banyak manfaatnya. Dengan demikian, kita antara sesama saling bekerja sama, berusaha membantu orang yang tidak ada kemampuan atau kekuatan. Ketika kita ingin mengubah makhluk hidup, kita tidak dapat mengharapkan itu terjadi dalam semalam. Kita dapat mengajar semua dan meminta mereka untuk mengikuti keinginan kita. Dalam perilaku kita pribadi adalah mengikuti keinginan dari Buddha dan Bodhisattva. Kita mungkin sangat jauh dari hal ini. Kita hanya meminta orang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi pernahkah kita mengikuti keinginan orang lain? Kita harus memikirkan pemikiran orang lain. Dengan datang dari sudut pandang yang damai, kita dapat mencapai kesempurnaan dalam semua bidang. Oleh karena itu, 3 latihan tanpa kebocoran, 6 paramita, dan segala prakteknya telah lengkap. Kita harus sangat bersungguh hati di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika berhadapan dengan orang dan masalah, kita tidak terlepas dari 4 jenis pelatihan. 3 latihan tanpa kebocoran, 6 paramita, dan segala prakteknya telah lengkap. Buddha mengajarkan jalan Bodhisattva. Sutra ini tentang bab Guru Dharma, dengan harapan bahwa kita dengan 3 aturan dalam penyebaran ajaran sutra, benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. 3 aturan dalam penyebaran ajaran sutra yaitu kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. 3 aturan dalam penyebaran ajaran sutra memasuki kediaman dari Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, dan menduduki tatah dari Tathagata. Kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Jika demikian, bukankah benih sebab sempurna dan buah pencapaian kita terpenuhi? Ini adalah hal-hal yang harus kita latih, maka kebaikan yang terbentuk disebut kebajikan. Dengan melatih diri, berarti kita mengembangkan berkah kebajikan dan praktek berdasarkan kebijaksanaan. Dengan cara ini, semua berkah dan kebijaksanaan dikumpulkan. Semua dikumpulkan melalui pelatihan. Ingin mengumpulkannya, maka harus melewati 4 jenis pelatihan diri. 3 studi sempurna, 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya, dan 3 aturan dalam penyebaran ajaran sutra, itu yang kita jalani. Kita telah membahas dharma ini untuk waktu yang lama. Hadirin sekalian, bersungguh hati untuk memahami maksud dari ajaran ini adalah maksud utama Buddha. Buddha datang ke dunia untuk membuka dan menunjukkan yang paling penting. Semoga kita semua berhasil dalam mempraktekkannya. Ingin berhasil berarti kita harus kembali ke sifat hakiki yang demikian adanya dan memahami bahwa kita dan Buddha adalah sama. Ajaran Buddha sebenarnya dekat dengan kita, maka kita harus bersungguh hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bagian sutra sebelumnya mengatakan, seandainya orang itu lupa pada satu bab atau satu syair, aku akan ajarkan agar dia dapat menyampaikannya dengan lancar. Seandainya seseorang memiliki kebajikan ini, atau membabarkan dharma bagi 4 kelompok siswa, atau membaca dan melafalkan sutra di tempat tak berpenghuni, semuanya dapat melihat tubuhku. Dikutip dari Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Kalau kita lupa akan kata-kata dalam sutra atau lupa akan maknanya, kalau kita tidak tahu bagaimana menjelaskannya
dan bagaimana mempraktekkannya. Pada saat ini, Buddha akan mengajarkan agar dia dapat menyampaikannya dengan lancar. Pada saat ini, Buddha akan menunjukkan wujud, tubuh yang murni dan bersinar, untuk mengingatkan apa yang kita lupakan, dan membantu agar kita bisa menyampaikan dengan lancar. Aku akan ajarkan agar dia dapat menyampaikannya dengan lancar. Seandainya seseorang memiliki kebajikan ini, atau membabarkan dharma bagi 4 kelompok siswa, atau membaca dan melafalkan sutra di tempat tak berpenghuni, semuanya dapat melihat tubuhku. Ini adalah Buddha, tubuh Dharma dari Buddha Sakyamuni. Buddha menunjukkan wujud yang murni dan bersinar. Sebenarnya tubuhnya yang murni dan bersinar adalah Dharma. Asalkan kita tulus dan bersungguh hati di tengah persamuan, kita akan dengan sendirinya tahu bagaimana untuk merealisasikan ajaran di tengah orang banyak. Ketika mengalami kesulitan, orang bajik akan muncul dengan sendirinya, datang dan membantu kita, ataupun kita akan seketika terinspirasi, dan kesulitan akan dengan sendirinya teratasi. Seseorang hendaknya membantu diri sendiri terlebih dahulu, barulah orang lain dapat membantunya. Orang lain hanya membantu seorang yang mau membantu diri sendiri, sehingga banyak orang yang bersama-sama dengan kita untuk mengatasi kesulitan. Banyak ajaran yang tidak bisa direalisasikan. Hanya dengan duduk di sini dan mendengarkan, sebenarnya Dharma ada di mana-mana. Segala benda mengajarkan kepada kita tentang Dharma. Segala benda dapat menginspirasi kita seketika. Kalau kita tidak bisa memecahkan masalah ini, terkadang ketika melihat hal lain, kita bisa mengatasi kesulitan ini. Dalam banyak situasi, Dharma bisa membantu kita. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Naskah selanjutnya mengatakan, sekiranya orang ini berada di tempat tak berpenghuni, aku akan mengutus para dewa, raja naga, yaksa, hantu, makhluk halus, dan lainnya, menjadi kumpulan besar dari pendengar Dharma. Orang ini senang membabarkan Dharma, menguraikan dengan terperinci tanpa rintangan, dikarenakan dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha, dapat membuat orang banyak bersuka cita. Dikutip dari Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Jika ada orang berada di tempat tak berpenghuni, sama sekali tidak ada orang. Tapi orang yang menegakkan Dharma dalam hatinya selamanya dipenuhi oleh Dharma dari ajaran yang sempurna ini. Sebuah niat pikiran bergerak tidak lain adalah ketulusan. Para dewa dan naga pelindung Dharma dapat mendengarnya. Suara hati kita, oleh karena itu, kita para praktisi, hati kita, niat pikiran yang bergejolak, kita harus sangat memperhatikan, memusatkan perhatian pada Dharma. Dengan sendirinya, pelindung Dharma ada di sekitar kita. Dalam hati sedang merenungkan Dharma, suara hati yang membabarkan Dharma ini, dengan sendirinya, para dewa, raja naga, yaksa, hantu, makhluk halus, dan lainnya, bukankah sedang mendengarkan suara hati kita? Membabarkan Dharma, suara hati yang sedang membabarkan Dharma ini menjadi kumpulan besar dari pendengar Dharma. Jadi, orang ini senang membabarkan Dharma karena orang yang hendak membabarkan Dharma tanpa henti terus merenungkan bagaimana harus membabarkan Dharma. Lihatlah, semuanya, besok adalah kelas saya. Saya harus mempersiapkan pelajaran ini. Pelajaran telah disiapkan, maka harus segera mengulang sendiri. Sangat banyak orang yang berceramah ataupun orang yang belajar berceramah bergumam sendiri. Murid juga demikian. Saya hendak menghafal pelajaran. Prinsip yang sama, meskipun murid sedang menghafal pelajaran juga sama, di sekitar juga ada pelindung Dharma. Ada usaha keras, pasti akan ada hasil. Prinsip yang sama. Terlebih lagi, pengajaran sempurna ini masuk sepenuhnya ke dalam batin kita. Dengan Dharma yang ada di dalam batin ini selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap niat pikiran yang muncul, semuanya adalah untuk membabarkan Dharma. Dengan sendirinya juga akan ada kelompok dewa dan naga pelindung Dharma sebagai orang yang mendengarkan Dharma, karena orang ini membabarkan Dharma dengan sukacita. Orang yang suka membabarkan Dharma secara alami di dalam batin senantiasa ada Dharma. Sebagai pendengar Dharma, batin kita akan bebas dari rintangan, dengan tenang dan tidak gentar atau takut untuk masuk ke dalam kerumunan. Bukankah sebelumnya disampaikan demikian? Oleh karena itu, tidak gentar atau takut untuk masuk ke dalam kerumunan tanpa kegelisahan maupun kekhawatiran, karena mendapat perlindungan dan diingat selalu oleh para Buddha. Dikarenakan dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha, kita harus lebih bersungguh hati untuk menghayatinya. Satu niat pikiran yang muncul, 3.000 maharibu dunia Buddha semuanya ada di sekitar kita, sehingga dapat membuat orang banyak bersuka cita. Inilah kenapa kita harus bersungguh hati. Oleh karena itu dikatakan, sekiranya berada di tempat kosong, tempat yang luang dan tenang, tempat yang sangat hening, melatih dan memfokuskan pikiran, batin kita harus ditarik kembali. Sekiranya orang ini berada di tempat tak berpenghuni, orang yang dapat menghimpun pikiran di tempat yang sunyi, biasanya kita sangat sibuk. Kita harus berhadap dengan orang ataupun masalah yang banyak dan sangat sibuk. Maka kita harus fokus dengan satu pikiran tentang apa yang kita kerjakan. Setelah kita menyelesaikan masalah-masalah ini dan orang-orang di sekitar kita sudah pergi, kita harus menata pikiran kita secepatnya dan dengan sepenuh hati merenungkan, mengapa orang memiliki banyak penderitaan? Apakah karena adanya ketidaktahuan yang tidak dapat diatasi? Saat dihadapkan dengan ketidaktahuan, mereka tidak dapat melarikan diri. Bagaimana kita bisa membantu orang-orang ini untuk melepaskan diri darinya? Pertama, kita harus menenangkan hati kita. Jadi, kita harus berada di tempat yang sunyi. Kita meninggalkan tempat yang ramai dan bising, dan tetap berada di tempat yang sepi dan tenang. Di sana kita harus sungguh-sungguh dalam menata pikiran kita. Orang seperti ini di bab selanjutnya disebut, dalam bab praktik penuh ketentraman disebutkan, pada tempat yang sunyi, melatih dan memfokuskan pikiran, berdiam dengan damai tanpa tergerakkan, laksana Gunung Sumeru. Artinya, kita mesti demikian dalam upaya pembinaan diri. Kita perlu menenangkan pikiran kita. Tidak peduli seberapa bising atau mengganggunya dunia ini, pikiran kita harus tetap berdiam dengan damai dan tak tergoyahkan, laksana Gunung Sumeru. Salah satu bab di dalam Sutra Teratai, bab praktik penuh ketentraman mengajarkan kita bagaimana untuk mempunyai pikiran yang berdiam dalam damai dan tak tergoyahkan, laksana Gunung Sumeru. Disinilah kita harus menggerakkan upaya kita sehingga naskah sutra berikutnya berkata demikian. Aku akan mengutus para dewa, raja naga, yaksa, hantu, makhluk halus dan lainnya menjadi kumpulan besar dari pendengar Dharma. 8 kelompok pelindung Dharma telah berikrar untuk melindungi ajaran Buddha. Sekarang, guru Dharma ini membaca, melafalkan dan menjelaskan sutra ini. Makanya, Buddha mengutus mereka untuk menjadi kumpulan besar dari pendengar Dharma. 8 kelompok ini telah menerima pengajaran dari Buddha. Jadi, mereka berikrar untuk melindungi dan menegakkan Buddha Dharma. Jadi sekarang, meskipun Buddha telah terpaut dengan kita lebih dari 2000 tahun sampai sekarang masih sama. Jadi di dalam bab Guru Dharma ada mengatakan bahwa membaca dan melafalkan, membabarkan. Oleh karena itu, Buddha akan mengutus 8 kelompok dewa dan naga yang sudah menerima pengajaran dari Buddha. Mereka telah berikrar melindungi dan menegakkan Buddha Dharma. Demikianlah Sang Buddha memberitahu kita bahwa
orang yang menegakkan sutra, baik itu di antara banyak orang maupun di tempat tak terpakai, kesepian tiada suara ataupun orang di sekitar. Para pelindung Dharma Dewa dan Naga tetap ada di sekitar. Setiap niat pikiran muncul, dia tetap datang mendengarkan Dharma, mendengar suara hatimu, mendengar Dharma yang ada dalam batinmu. Inilah para bodhisattva, para Buddha dan bodhisattva sedang memberi pengajaran dan mengubah semua makhluk hidup. Demikian pula, para dewa dan naga juga sama. Hantu dan dewa juga sama, selamanya melindungi Dharma. Sama halnya kita sebagai makhluk awam juga bertekad untuk menerima pengajaran. Sama juga memiliki perlindungan Dharma dari para dewa dan naga. Dengan cara ini untuk melindungi kita. Jadi, kita harus sangat bersungguh hati untuk memahaminya. Orang ini senang membabarkan Dharma, menguraikan dengan terperinci tanpa rintangan. Ketika guru Dharma ini berceramah di depan orang banyak, memiliki ketajaman dalam membedakan dan senang membabarkan tanpa rintangan. Orang ini senang membabarkan Dharma, dapat menguraikan semua Dharma agar semua orang bisa mengetahui, menggunakan masalah untuk memahami prinsip kebenaran. Karena masalah di dunia, kerisauan banyak, Buddha membabarkan Dharma adalah untuk mengurai dan melepas kerisauan, adalah terhadap penderitaan di dunia, memberikan obat sesuai gejala penyakit, sehingga sutra teratai adalah resep obat mujarab yang sesuai untuk di dunia. Orang yang sesuai dengan gejala penyakitnya, banyak Dharma, orang yang senang membabarkan Dharma, mengapa Anda tidak mengerti? Tidak apa-apa, saya menggunakan metode lain untuk memberi perumpamaan sekali lagi. Masih belum mengerti? Tidak apa-apa. Menggunakan waktu panjang menemani Anda, menggunakan berbagai jenis metode, memberitahukan Anda dengan Dharma seperti ini, sehingga Sang Buddha membabarkan Dharma. Ada 9 kategori dari pengajaran sebelumnya. Bab metode terampil sudah pernah dikatakan. Oleh karena itu ada perumpamaan. Banyak Dharma Sang Buddha menggunakan perumpamaan. Penggunaan perumpamaan dengan membedakan akar kapasitas para makhluk, sama dengan memberikan obat sesuai dengan gejala penyakitnya, sehingga dikatakan menguraikan dengan terperinci tanpa rintangan. Mereka yang membabarkan Dharma dengan sukacita tidak takut akan betapa keras kepalanya makhluk hidup. Mereka harus dengan bersungguh hati membedakan kapasitas para makhluk dan menghabiskan waktu yang lama untuk mengajar dan mengubah mereka. Sang Buddha dapat menunggu para makhluk selama lebih dari 40 tahun. Sebelum beliau mulai mengungkapkan ajaran yang sempurna, baru kemudian beliau mulai mengajarkan Dharma sejati dari satu kendaraan. Ini karena beliau tidak mempunyai waktu yang cukup, akan tetapi Sang Buddha merespon pada dunia ini menurut waktu kehidupan di dunia ini. Walaupun sebab dan kondisi kehidupan pada masa hidupnya sudah mau berakhir, beliau meninggalkan kehidupan ini untuk kembali lagi. Beliau meninggalkan kehidupan ini untuk memasuki parinirvana, nirvana agung, namun beliau masih akan kembali ke dunia ini sesuai dengan kemampuan makhluk hidup. Sang Buddha telah melakukan ini selama kalpa sebanyak butiran debu. Karena beliau adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Murid beliau belum lulus, maka guru tidak bisa beristirahat. Maka guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan sebagai ayah pengasih bagi makhluk hidup, beliau pasti terus-menerus datang kembali. Jika kita memiliki tekad untuk mengajarkan Dharma dengan sukacita kepada makhluk hidup, kita masih harus menyadarinya. Ketika guru Dharma ini berceramah di depan orang banyak, memiliki ketajaman dalam membedakan. Mereka harus membuat pemahaman seperti ini dan senang membabarkan tanpa rintangan. Mereka harus senang membabarkan.
disebutkan kalau senang membabarkan memiliki dua makna. Yang pertama, semenjak Bodhisattva memperoleh Dharma unggul, suka membabarkannya demi semua makhluk. Yang kedua, tahu akan keinginan dan kegemaran dari para makhluk, membabarkan Dharma bagi mereka. Makna pertama merujuk pada perasaan senang pada diri pembabar untuk menjelaskan senang. Makna kedua merujuk pada maksud keinginan dari pendengar untuk menjelaskan senang. Senang membabarkan ini memiliki dua makna. Pertama adalah semenjak Bodhisattva memperoleh Dharma unggul, suka membabarkannya demi semua makhluk. Mereka telah memahami Dharma ini, dan guru yang tak diundang. Kalian tidak meminta saya membabarkan, namun saya sangat suka membabarkannya. Pergi kemana-mana dengan ajaran yang baik dan kesan batin mereka, berbagi kepada semua orang untuk mereka mengetahui, karena mereka membangkitkan tekad Bodhisattva dan ingin mempraktekkan jalan Bodhisattva. Tentu saja untuk menyelamatkan para makhluk, membabarkan ajaran tanpa diundang. Inilah senang membabarkan, sangat sukacita membabarkan, membantu semua orang mengetahui. Kedua adalah tahu akan keinginan dan kegemaran dari para makhluk, membabarkan Dharma bagi mereka. Tahu para makhluk memiliki tekad untuk mencari Dharma, jadi mereka sangat bersukacita membabarkan kepada mereka, membabarkan semua Dharma yang diperoleh tanpa menyisakan apapun, sepenuhnya membabarkan kepada mereka. Senang membabarkan memiliki dua makna lainnya. Makna pertama adalah pembabar sangat senang sekali kesempatan yang paling saya nantikan memiliki jalinan jodoh ini. Saya bersedia membabarkan ajaran kendaraan besar ini untuk didengarkan semua orang. Makna kedua yaitu orang yang mendengarkan mereka sangat bersukacita, bersedia mendengarkan ajaran kendaraan besar. Setelah mendengarkan bersedia menerima, sangat bersungguh hati untuk bisa memahami makna yang mendalam dari ajaran kendaraan besar. Mereka yang ingin membabarkan berharap bisa membabarkan ajaran kendaraan besar. Semua orang bisa memahami. Orang yang ingin mendengarkan menyesuaikan akar kapasitas kendaraan besar, bersedia mempraktekkan dalam tindakan nyata. Bersedia lebih memahami secara mendalam, mempraktekkan ajaran Bodhisattva yang mendalam dan menakjubkan. Mereka bersedia sehingga disebut senang membabarkan Dharma. Para Bodhisattva membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas dan sifat dari para makhluk, serta Dharma yang disukai oleh mereka, lancar dan memuaskan tanpa ganjalan. Makanya disebut senang membabarkan tanpa rintangan. Pratibana Prati Samvit. Ini adalah Bodhisattva dan sama juga dengan Buddha. Cara belajar Dharma mengikuti akar kapasitas para makhluk hidup, merespon kebutuhan para makhluk hidup, baik itu mulai dari akar kecil, ajaran agama, Vaipulya dan Prasna, merespon akar kapasitas para makhluk hidup. Juga demikian adanya memberi bimbingan secara sabar dan sistematis, lancar dan memuaskan tanpa ganjalan. Baik itu ajaran kecil, Dharma besar, ajaran kecil ataupun Dharma besar, orang yang membabarkan Dharma adalah orang yang menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Semua bisa jadi harmonis tanpa hambatan. Membabarkan Dharma kelancaran sejati tanpa kekhawatiran, ini dinamakan senang membabarkan tanpa rintangan. Pratibana Prati Samvit. Ini di dalam dunia Dharma yang harus kita pelajari juga. 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, Dharma tanpa rintangan, membabarkan tanpa rintangan. 4 kebijaksanaan tiada rintangan ini, kita semua harus bisa mempelajarinya. Maka dikarenakan dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha, dapat membuat orang banyak bersukacita. Dikarenakan mendapat perlindungan dan diingat selalu oleh para Buddha, dapat membuat para pendengar merasa maha sukacita. Dilindungi dan diingat oleh para Buddha, karena Buddha demi masa depan para makhluk hidup di alam manusia,
perlu menghayati Dharma Agung ini, maka dilindungi dan diingat oleh para Buddha. Sutra selanjutnya, orang yang dekat pada Guru Dharma ini akan mencapai jalan Bodhisattva dengan segera. Orang yang belajar mengikuti guru ini akan bertemu dengan Buddha sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Dikutip dari Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Guru Dharma lagi membabarkan sutra sangat bersungguh hati. Diri sendiri sangat berupaya untuk mendalami dan juga sangat bersungguh hati supaya pengajaran sempurna ini demikian berharap setiap orang dapat memahami dan menyerap ke dalam batin. Guru Dharma demikian akan ada begitu banyak orang yang datang mendengarkan. Orang yang dekat pada Guru Dharma ini akan mencapai jalan Bodhisattva dengan segera. Sekiranya dapat dekat pada guru yang membabarkan Dharma, akan memperoleh pencapaian segera di jalan Bodhisattva. Karena ajaran yang dibabarkan oleh Guru Dharma, kita dapat memahami, menghayati, maka dengan cepat akan membangkitkan tekad sehingga akan mencapai jalan Bodhisattva dengan segera. Benar, kita harus segera melakukan. Di satu sisi melakukan, di satu sisi menghayati. Setelah melakukan, muncul hati sukacita, maka akan mencapai jalan Bodhisattva dengan segera. Demikian berjalan dengan sukacita akan terus berjalan. Sekiranya dapat dekat pada guru yang membabarkan Dharma, akan memperoleh pencapaian segera di jalan Bodhisattva. Inilah yang Sang Buddha katakan. Dekat tidak pernah lepas dari sisinya, bagaikan bayangan yang mengikuti terus. Dekat tetapi tidak mau menerima pengajaran, dekat juga tiada gunanya. Sudah dekat, menurut pula, dapat memperoleh metode ajaran dan bertemu Buddha. Dengan praktik sebagai benih sebab dari Bodhisattva, merealisasikan buah pencapaian dari Buddha, tanpa pernah lepas dari Dharma menakjubkan ini. Dekat yaitu tidak pernah lepas dari sisinya, bagaikan bayangan yang mengikuti terus, yaitu demikian sering dekat tetapi dekat dan tidak menerima pengajaran, maka tidak bermanfaat. Kemarin kita telah menyampaikan, sehingga kita harus dekat, kita harus menerima pengajaran. Jika bisa demikian, sudah dekat, menurut pula, dapat memperoleh metode ajaran dan bertemu Buddha. Jika kita sudah dekat, kita dapat menerima pengajaran, maka kita akan mendapatkan jalan, berjalan di jalan Bodhisattva ini, dengan praktek sebagai benih sebab dari Bodhisattva. Bagaimana Bodhisattva mempraktekkan benih sebab ini? Merealisasikan buah pencapaian dari Buddha. Tidak boleh meninggalkan, sehingga kita tanpa pernah lepas dari Dharma menakjubkan ini. Kita harus mengerti dan memahami bagaimana mencapai kebuddhaan. Terlebih dahulu harus memiliki benih sebab Bodhisattva, kemudian baru bisa merealisasikan buah pencapaian dari Buddha, tidak terlepas dari ajaran menakjubkan ini. Sutra teratai yang menakjubkan adalah demikian. Supaya kita bisa mempraktekkan sebab benih Bodhisattva, kita baru bisa merealisasikan buah pencapaian Buddha. Selanjutnya mengatakan, orang yang belajar mengikuti guru ini akan bertemu dengan Buddha sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Sekiranya dapat mengikuti guru ini dan belajar darinya, maka melalui sutra ini akan dapat bertemu dengan Buddha dari 3 masa yang sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, di mana tidak lepas dari batin semula. Singkat kata, para Buddha sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga tidak terlepas dari harapan kita, karena kita masih memiliki sifat hakiki tahta. Buddha pada masa lampau, Buddha pada masa sekarang, Buddha pada masa mendatang. Para Buddha sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, karena para makhluk tiada terhitung seperti butiran pasir di Sungai Gangga.
Para Buddha juga tiada terhitung, seperti butiran pasir di Sungai Gangga. Ini yang seharusnya kita pelajari. Mempelajari ajaran Buddha tidak terlepas dari satu niat pikiran, sehingga harus baik-baik bersungguh hati, mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian kita. Kebajikan kita dalam kehidupan keseharian setelah setiap hari mendengarkan Dharma, mempraktekkan dalam kehidupan ini merupakan ajaran Buddha kita, ajaran Buddha semuanya, bersumbangsi demi kehidupan kita. Berharap kita setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.